Eh, Selamat siang adik-adik. Nah, pada siang ini kita akan melanjutkan materi kuliah kita, yaitu mengenai sifat-sifat membran sel. Ada 5 poin utama yang akan kita bicarakan di sini, yaitu yang pertama semi permeable dan permeable selektif atau selektif permeable. Sifat yang kedua yaitu fluiditas membran. Yang ketiga, dinamika membran. Yang keempat, membran sebagai mozaik. Yang kelima, membran bersifat asimetrik. Nah, pada saat menjelaskan sifat-sifat masing-masing dari sifat-sifat membran ini, Ibu akan langsung menguraikan atau membahas segala sesuatu yang berkenaan dengan sifat-sifat tersebut. Ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami, tidak bingung ya, karena nanti ini sifat-sifat yang disebut di sini akan berada di dalam salah satu sifat tersebut. Nah, seperti itu ya. Nah, ini gambar yang Ibu tampilkan di sini, ini adalah penggambaran membran ya, yaitu ini membran lapis membran ini. Ada juga yang menggambarkan seperti ini pada saat proses transport membran. Itu. Nah, untuk berikutnya kita lanjutkan mengenai sifat-sifat membran tersebut. Yang pertama kita akan mulai dari sifat yang pertama, yaitu sifat yang semi permeable dan selective permeable. Kita mulai dari pengertiannya. Semi permeable itu artinya membran tersebut mudah dilewati oleh molekul air. Sedangkan selective permeable artinya bahwa membran itu hanya dapat dilewati oleh ion dan molekul polar tertentu. Nah, berikut Ibu akan uraikan faktor-faktor penyebab membran bersifat semi permeable dan selektif permeable. Faktor-faktornya. Yang pertama, membran itu strukturnya dibentuk oleh lipid bilayer. Ya. Jadi lipid bilayer, yaitu lipid bilayer, bilayer 2 lapisan. Jadi 2 lapisan lipid yang tersusun seperti ini. Nah, inilah yang membentuk dengan membran sel. Ya. Jadi ini membran sel terdiri dari 2 lapis lipid bilayer. Ya. Nah, bagaimana susunan dari lipid bilayer tersebut? Nah, ini supaya kalian tidak bingung, Ibu gambarkan ini yang kepala dan ekor ini yang di depan sudah kita bahas. Itu kepalanya ini secara rumus molekulnya, secara stoikiometris, secara bangunnya seperti ini digambarkan. Kemudian ini ekornya ya. Nah, kalian kalau bisa lihat juga sudah bisa lihat atom-atom atau elemen-elemen apa saja yang penyusun kepala dan elemen-elemen apa saja yang penyusun ekor di sini. Dan juga kalian bisa lihat ini ada rantai tunggal dan ada juga rantai rangkap di sini. Nah, ini lebih jelas lagi ya. Ada rantai rangkapnya, ada rantai tunggalnya seperti itu. Ya, ini nama-namanya sudah ada, lebih jelas lagi. Ya. Nah, kita kupas sekarang struktur lipid bilayer dari membran tersebut di mana ya. Jadi satu lipid ini di breakdown ini tersusun dari molekul fosfolipid ya atau fosfat ya. Kenapa disebut fosfolipid? Karena dia fosfatnya ini berikatan dengan lipidnya ini. Tuh. Di fosfat ini, nah di fosfat ini di kepala ini juga ada kolain, lebih lengkap ya, ada gliserol. Ini membentuk kepalanya, sedangkan tailnya, ekornya ini ya, asam lemaknya. Ya, fatty acid, asam lemaknya. Ya. Jadi, kalau kita lihat molekul fosfolipid itu terdiri dari molekul fosfat dan molekul lipid atau lemak. Molekul fosfat dan molekul lipid atau lemak. Fosfat bersifat hidrofilik,
atau mudah berinteraksi dengan air atau bisa mengikat air, sedangkan lemak atau lipidnya itu bersifat hidrofobik. Ini bersifat hidrofobik, takut dengan air atau tidak berinteraksi dengan, tidak bisa mengikat air seperti itu. Ya. Nah, kalau melihat dari sifat hidrofilik dan hidrofobik ini, dan dia juga sebagai pembungkus dari sel tersebut, maka dia berfungsi atau memiliki fungsi dalam pergerakan ion atau molekul dari dalam ataupun dari luar sel. Nah, menurut Campbell, bagian tengah membran yang bersifat hidrofobik, jadi bagian tengah membran ini di dalamnya ini, karena ekor-ekor tail ini dia bagian bersifat hidrofobik, takut dengan air, ini akan menghalangi ya atau merintangi pengangkutan ion atau molekul polar yang bersifat hidrofilik. Jadi karena dia ini bersifat hidrofobik, tidak bisa berinteraksi dengan molekul air atau molekul polar, sehingga pada saat proses transport suatu zat yang bersifat hidrofilik ini susah ya, atau merintangi proses transport dari molekul-molekul yang bersifat polar tersebut atau hidrofilik tersebut, karena dia ini bersifat hidrofobik, takut dengan yang bersifat air seperti itu. Jadi dia nanti merintangi dia proses transportnya. Ya. Nah, berikutnya yang menyebabkan permeable selektif. Nah, molekul-molekul yang sangat kecil dan polar tetapi tidak bermuatan, dia juga dapat melewati membran dengan cepat seperti air dan etanol yang cukup kecil, sehingga dia bisa melewati celah-celah lipid ini. Ya. Jadi seperti itu dia bisa melewati. Ya. Nah, faktor berikutnya yang menyebabkan membran itu bersifat selektif permeable dan semi permeable. Jadi membran tersebut ya, jadi yang merupakan dua lapisan lipid tersebut, dia sifat lapisan tersebut asimetrik dia. Ya. Asimetrik itu yang dimaksud bagian dalam membran tidak identik atau tidak sama dengan bagian luar susunannya ya, strukturnya ya, struktur molekul penyusunnya ya. Ada perbedaan yang cukup besar pada berbagai fosfolipid dan protein pada kedua lapisan membran tersebut. Jadi ada perbedaan yang besar. Ya. Pada bagian dalam membran, beberapa protein berfungsi untuk jangkar membran serat sitoskeleton. Ya. Pada bagian dalam membran, ini di sini ya ekstra, nah, yang ini yang bagian luar, kemudian yang ini bagian dalam. Nah, itu. Kemudian berikutnya juga ada protein perifer ya, yang menyebabkan dia asimetrik perifer. Jadi protein yang hanya ada di permukaan membran saja, permukaan luarnya, dalamnya tidak ada. Kalau ini protein integral, dia akan menghubungkan bagian luar sampai bagian dalam, sehingga seperti jangkar, seperti saluran dia. Dan ini digambarkan berikatan dengan sitoskeleton, sehingga kuat sebagai pembentuk pelindung membran tersebut, pelindung sel. Ya. Nah, berikutnya ada karbohidrat melekat pada lipid atau protein. Nah, ini ada karbohidrat ini, dia bisa melekat pada protein atau karbohidrat yang melekat pada fosfolipid ini. Ya, namanya pun berbeda ini. Kalau dia melekat dengan protein, karbohidrat melekat dengan protein, namanya glikoprotein. Kalau protein dengan lipidnya glikolipid. Nah, silakan dipelajari lagi. Nah, sehingga struktur yang demikian ini menyebabkan membran itu bersifat asimetris dia. Karena dia bersifat asimetris, so dia bisa bersifat semi permeable ataupun selective permeable. Nah, tadi dari Ibu bilang molekul-molekul kecil itu dia bisa menerobos di antara sela-sela itu. Ya, ini dia sudah digambarkan. Ya. Nah, berikutnya ya,
yang menyebabkan juga membran tersebut bersifat permeabel atau semi permeabel itu membran sel bersifat amfifilik. Apa ini maksud dengan amfifilik? Sifat amfifilik itu adalah membran tersebut dapat bersifat hidrofilik dan dapat bersifat hidrofobik. Jadi suatu saat membran itu bisa bersifat mudah berinteraksi dengan air dan yang ini takut dengan air. Kenapa? Ya karena itu tadi sifat penyusun membran itu dari lapis di layer yang tadi yang dimana lipidnya hidrofobik, fosfolipidnya kepalanya hidrofilik. Jadi komponen penyusun dasarnya sudah bersifat amfifilik, so membran bersifat amfifilik. Ya. Nah, karakteristik ini, maksudnya karakteristik amfifilik ini dapat membantu pergerakan beberapa zat melalui membran dan juga dapat menghalangi. Jadi dapat menghambat gerakan suatu zat masuk ataupun keluar sel. Itu yang dimaksud ya. Yang tadi sifat amfifilik tadi. Lipid dapat larut ya. Lipid atau lemak yang dapat larut dengan berat molekul rendah ya, bukan yang besar ya, dapat dengan mudah lolos dari daerah lipid hidrofobik membran. Jadi kalau yang molekul lipid yang kecil itu bisa lolos di bagian daerah hidrofobik membran. Nah, berikutnya zat-zat seperti vitamin A yang larut dalam lemak, vitamin D, E, dan K itu mudah melewati membran sel pada saluran pencernaan dan jaringan lain. Itu proses dia masuk ya dalam tubuh kita. Nah, berikutnya yang menyebabkan sifat permeabel atau selektif permeabel, semi permeabel tadi, senyawa polar. Ya. Senyawa polar menjadi masalah bagi membran. Jadi, pada saat proses transport senyawa yang bersifat polar itu bisa menimbulkan masalah. Ya. Kenapa? Karena bagian dalam dari membran itu sendiri bersifat hidrofobik, takut dengan air, takut dengan senyawa polar ini. Dia ini jadi bermasalah dia kalau pada proses transportnya. Ya. Tetapi beberapa molekul polar yang terhubung dengan mudah ya dengan luar sel itu, maka mereka tidak dapat dengan mudah melewati lipid dari membran sel. Ya. Molekul polar yang terhubung dengan mudah dengan luar sel, tetapi mereka tidak dapat dengan mudah melewati lipid dari membran sel bagian dalamnya, ini maksud ya. Jadi senyawa polar itu kenapa? Karena ya bagian dalamnya itu adalah penyusunnya lipid, jadi dia hidrofilik sehingga senyawa polar yang itu susah melewatinya. Yang berikutnya, ion-ion kecil bisa dengan mudah menyelinap melalui ruang-ruang mozaik membran, tetapi muatan ion mencegah hal tersebut. Nah, kalau senyawa-senyawa kecil atau ion-ion kecil itu dari ukurannya dia sebenarnya mudah melewati membran, ya, jadi mudah melewati membran melalui sela-sela dari fosfolipid penyusun membran itu. Tetapi kalau senyawa atau molekul-molekul tersebut bermuatan atau dia berupa ion, maka muatannya inilah yang bisa kadang-kadang mencegah proses masuk keluar masuknya zat tersebut atau molekul tersebut, sehingga senyawa-senyawa tersebut atau molekul-molekul tersebut atau ion-ion tersebut harus melalui jalan khusus ya pada saat senyawa-senyawa tersebut mau masuk ke dalam sel ataupun keluar sel. Seperti itu. Contohnya, ion-ion seperti natrium, kalium, kalsium, dan klorida ini adalah harus ada cara khusus. Ya, pada saat senyawa ion-ion tersebut mau masuk atau melewati membran sel. Nanti kita bahas nanti makanya nanti ada pompa natrium, ada pompa kalium gitu nanti kita pada saat kita membahas tentang transport zat melalui membran. Gitu. Kalau ini kita membahas sifat-sifat dari membran. Ya. Nah, berikutnya juga gula sederhana atau monosakarida, ya, gula sederhana atau monosakarida
dan asam amino yang merupakan monomer dari protein, ini juga memerlukan teknik khusus atau bantuan khusus untuk pada saat dia melewati membran sel, ya, yaitu diantaranya bisa melalui protein integral. Jadi ada protein yang seperti seperti jangkar ya, penghubung antara luar membran sampai bagian dalam membran seperti tadi yang digambarkan tadi. Nah, itu bisa sebagai alat bantu proses transport gula sederhana dan asam amino dari dalam sel ataupun dari luar sel. Seperti itu. Jadi dia akan membentuk kompleks dengan protein integral tersebut. Ya. Nah, di sini ya. Nih, protein integral yang ini yang dimaksud. Ini ya, nih. Jadi gula sederhana atau monosakarid dengan asam amino itu dia akan membentuk kompleks dengan protein integral ini. Nah, seperti itulah dia bisa melewati baik dari luar sel masuk ataupun dari dalam sel keluar seperti itu. Ya. Jadi teknik khusus. Ya. Nah, itulah hal-hal yang berhubungan dengan sifat semi permeable dan selektif permeable dari membran. Nah, berikutnya kita masuk ke sifat fluiditas dari membran ya. Fluiditas, fluida. Fluida artinya zat yang bisa mengalir ya. Nah, walaupun istilahnya sifat fluiditas membran bukan berarti membran itu bisa mengalir gitu, berpindah tempat seperti itu bukan, tetapi sifat membran itu yang tidak statis. Jadi molekul-molekul penyusun membran itu tidak terikat kuat secara statis gitu di tempat sehingga dia tidak diam di tempatnya kaku seperti itu. Seperti dinding-dinding pagar gitu misalnya. Ya. Tetapi molekul-molekul tersebut elastis dia. Ya. Walaupun dia sebagai pembungkus atau pembatas tetapi dia bersifat elastis. Sehingga sifat tersebut dikatakan sifat fluiditas dari membran. Ya. Membran ditahan bersama terutama oleh interaksi hidrofobik yang jauh lebih lemah dari ikatan kovalen. Nah, salah satu penyebab sifat fluiditas dari membran itu adalah karena molekul-molekul pembentuk membran atau lipid ya, fosfolipid pembentuk membran itu dia tersusun atau terikat dalam membran itu dengan ikatan atau jenis interaksi hidrofobik, ikatan hidrofobik, di mana ikatan hidrofobik ini jauh lebih lemah dibandingkan dengan ikatan kovalen, sehingga membran itu tidak rigid ya, tidak kaku. Nah, berikutnya faktor-faktor juga yang mempengaruhi sifat fluiditas dari membran. Yang pertama, pergerakan dari fosfolipid. Yang kedua, sifat ketidakjenuhan dari asam lemak. Ya. Mudah-mudahan kalian masih ingat apa itu ketidakjenuhan asam lemak. Nah, Ibu buka sedikit. Ketidakjenuhan asam lemak artinya rantai-rantai penyusun asam lemak tersebut ada yang berisi ikatan rangkap, maka disebut dengan asam lemak tidak jenuh itu ya. Nah, ini berhubungan dengan ketidakjenuhan asam lemak. Yang ketiga, adanya kolesterol. Ini adanya kolesterol. Adanya kolesterol di dalam membran tersebut. Kemudian yang keempat, nah, keterikatan protein dengan filamen sitoskeleton. Ini keterikatan protein dengan filamen ini sitoskeleton. Nah, hal-hal tersebut menyebabkan sifat membran itu bersifat seperti fluida atau sering disebut dengan sifat fluiditas dari membran. Nah, kita tinjau satu-satu faktor-faktor yang dapat menyebabkan sifat fluiditas dari membran. Yang pertama, pergerakan fosfolipid. Ini pergerakan fosfolipid ini ya. Nah, pergerakan fosfolipid ini bisa terjadi secara acak. Ya. Kalau jenis gerakannya kita bisa kelompokkan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama pergerakan lateral. Pergerakan lateral itu artinya terjadi pada satu dimensi dia, ya, ini
Satu lapis di sini aja dia bergetar seperti ini, seperti yang Ibu gambarkan ini. Ini juga seperti ini. Nah, ini namanya pergerakan lateral. Sedangkan jenis pergerakan yang kedua, nah ini fosfolipid ini dia bisa bertukar tempat ini dari satu lapisan membran ke lapisan membran yang lainnya seperti ini. Ya, jadi flip flop namanya, gerakan flip flop atau pergerakan bertukar tempat. Nah, untuk pergerakan yang seperti ini sangat jarang terjadi. Ya, mungkin bisa terjadi karena suatu kondisi tertentu dari baik dari di luar sel ataupun di dalam sel sehingga menyebabkan ini fosfolipid ini bergeraknya seperti ini flip flop. Ya, ini sangat sangat jarang terjadi. Yang biasa terjadi ini. Nah, jadi pergerakan ini yang menyebabkan sehingga membran itu tidak kaku dia, ya, seperti fluida, elastis dia, lentur. Nah, berikutnya faktor yang menyebabkan fluiditas dari membran sel itu adalah ketidakjenuhan asam lemak. Jadi ketidakjenuhan dari ini asam lemak penyusun dari ekor-ekornya ini ya. Ketidakjenuhan itu adalah adanya ikatan rangkap. Jadi di sini adanya ikatan rangkap ya. Semakin banyak jumlah ikatan rangkap pada ekor ini, maka ekor ini akan bersifat eh, lebih hidrofilik ya. Jadi mudah berinteraksi dengan air. Ya. Jadi ini sudah Ibu tuliskan di sini. Ya. Suatu membran tetap berwujud fluida. Ya. Suatu membran tetap berwujud fluida pada suatu temperatur. Pada saat temperatur turun, ya, maka pada suhu tertentu fosfolipid itu akan mengendap dengan susunan yang rapat dan membran membeku. Jadi pada temperatur yang sangat rendah, maka fosfolipid karena dia bersifat seperti cairan ya, dia itu bisa membeku seperti itu ya, seperti dia bisa membeku. Tetapi karena ada ikatan rangkap di lipid di ekornya si fosfolipid itu, maka fosfolipid itu tidak bisa tersusun rapi betul ya, karena ada ikatan rangkap itu. Nah, sehingga walaupun temperaturnya sangat rendah ya, atau di bawah temperatur normal tubuh kita, maka membran-membran itu tidak membeku dia, ya, masih bersifat seperti fluida seperti itu. Nah, kalau membran kita semua kaku membeku, nanti keram inilah tubuh kita seperti kaku, tidak bisa bergerak ya. Itu ya, masih dia bersifat seperti fluida seperti itu ya. Ini sudah Ibu jelaskan, makin banyak jumlah ikatan rangkapnya maka dia bersifat apa namanya, lebih fluidita atau lebih fluiditas lebih seperti fluida, lebih elastis ya. Tuh. Kemudian di sini ya, untuk mempertahankan fluiditas membran, sel-sel yang hidup pada suhu rendah mempunyai jumlah atau kandungan asam lemak yang lebih tinggi. Asam lemak ini yang ada rantai rangkap ini lebih tinggi. Ya, sel dapat mengubah kesetimbangan asam lemak jenuh dan tak jenuh dalam membran menjadi suatu adaptasi terhadap pergantian suhu atau pergantian temperatur ya. Di sini ada asam lemak jenuh. Asam lemak jenuh itu ada asam lemak yang tidak ada ikatan rangkapnya. Sedangkan asam lemak yang tak jenuh berarti dia memiliki ikatan rangkap. Ya, itu. Jadi dengan kondisi tertentu dia bisa berubah dari ikatan tak jenuh, yaitu kata jenuh menjadi ikatan jenuh, atau dari ikatan jenuh menjadi tak jenuh seperti itu. Nah, sehingga dia sel tersebut atau membran sel bisa beradaptasi terhadap pergantian temperatur lingkungan di mana sel tersebut berada. Itu ya. Karena kadang kita di daerah panas, kadang kita di daerah betul kedinginan itu. Jadi sel ini ya, bisa membran sel terutama bisa beradaptasi untuk pergantian temperatur tersebut sehingga kita tidak bermasalah ya, kondisi fisik tubuh kita tidak bermasalah. Nah, berikutnya yang menyebabkan sifat membran itu seperti fluida, nah tuh berikutnya adanya kolesterol. Nah,
ini ya, digambar di awal juga. Jadi ada kolesterol di antara fosfolipid ini. Nah, ini kalau digambarkan ini di antara fosfolipid ada kolesterol. Jadi kalau ada kolesterol, otomatis fosfolipid ini tidak bisa tersusun rapi dia. Ya, tidak bisa tersusun rapi. Jadi pada saat temperatur rendah pun, jadi dia membeku karena temperatur sangat rendah, getaran dari fosfolipid ini sangat kecil, sangat hampir berhenti sehingga tersusun rapat ya. Nah, tapi karena ada kolesterol ini, tidak bisa dia tersusun rapat sehingga kondisi fluiditas atau kondisi elastisitas dari membran itu masih tetap terjaga. Jadi dia di sini kolesterol itu dikatakan bisa meredam atau menghambat fluiditas dari membran, ya, atau sehingga dia menjadi kurang cair kalau pada ini, ya, pada temperatur yang tinggi, gitu, ya. Jadi dia menggerak. Jadi pada dasarnya konsentrasi kolesterol yang tinggi yang mencegah pergerakan fosfolipid. Efek kolesterol yang berlawanan inilah yang menghambat rantai asam lemak tidak melakukan pergerakan sehingga membran menjadi kurang cair. Dalam hal ini kolesterol meredam atau menghambat fluiditas membran. Gitu. Katakanlah kalau lemak itu menjadi airnya itu menjadi lebih kental ya kalau ada lemaknya gitu maksudnya ya. Sehingga sifat cair membran itu kan berkurang dia. Karena dia lebih kental jadi sifat kecairannya itu lebih kecil, itu yang dimaksud ini ya. Jadi karena ada kolesterol tersebut sehingga fluiditas membran itu bisa terhambat, itu berkurang, tidak terlalu cair dia seperti itu. Nah, berikutnya yang menyebabkan fluiditas membran itu, yang mempengaruhi fluiditas membran itu adalah keterikatan protein pada filamen sitoskeleton ini. Keterikatan protein pada filamen sitoskeleton. Ada protein yang terikat pada filamen sitoskeleton sehingga dapat mempertahankan bentuk membran meskipun bersifat cair. Ya, jadi bentuknya tetap, ya, walaupun makanya tadi Ibu di awal udah bilang mengenai fluida seperti cair, dia bisa mengalir begitu, tetapi membran ya enggak bercerai-berai begitu maksudnya. Kenapa? Ya ini salah satunya karena ada satu protein atau komponen penyusun membran itu terikat seperti dengan sitoskeleton. Sitoskeleton ini kerangka dari sel ya, kerangka di sel, kerangka, tapi jangan bayangkan seperti kerangka tubuh kita tulang itu enggak, ya berupa terbentuknya dari protein dan karbohidrat di sini. Jadi bukan kerangka kuat dia karena maka protein yang ada di dalam membran ini berikatan dengan serat-serat ini, katakanlah serabut-serabut ini, sitoskeleton kerangka ini, sehingga dia struktur membran itu menjadi kuat. Tuh. Jadi tidak bersifat cair dia. Nah, keterikatan ini memberi kerangka luar yang lebih kuat dari membran tersebut. Nah, sitoskeleton tadi sudah dijelaskan atau kerangka sel adalah ini ya, jaringan protein yang menyusun sitoplasma dalam sel. Jadi ada protein sebenarnya di situ yang menyusun yang ada di sitoplasma ini. Mudah-mudahan masih ingat cairan sel ya. Tuh. Dengan adanya sitoskeleton, sel dapat memiliki bentuk yang kokoh. Ada rangka, jadi dia kokoh, ya, berubah bentuk, mampu mengatur posisi organel, berenang, serta mampu menyerap di permukaan. Merayap, ya, merayap di permukaan, seperti itu. Nah, sifat membran berikutnya dinamis, ya. Jadi, sifat membran yang dinamis, dinamika itu berubah ya istilahnya, dinamik ya, jadi berubah, dinamik berubah. Yang dinamis itu, yang dinamika, yang mengalami dinamika itu adalah dari membran itu adalah molekul-molekul fosfolipid dan proteinnya. Molekul fosfolipid dan proteinnya. Fosfolipid pada suhu normal atau pada temperatur normal, misalnya pada temperatur 37 derajat Celcius, pada prokaryotik atau sel yang tidak memiliki inti, maka fosfolipid itu berada dalam kondisi normal. Tetapi pada temperatur yang lebih tinggi, fosfolipid akan menjadi lebih mudah bergerak, ya, lebih dinamik dia. Demikian juga bila lebih pendek asam lemaknya, maka makin mudah bergerak. Jadi kalau ekornya fosfolipid itu kan fosfat sama lipidnya. Kalau ekornya juga lebih pendek, maka fosfolipid itu juga mudah bergerak. Tuh, ya.
Nah, berikutnya membran bersifat mozaik. Ya, membran bersifat mozaik. Membran sel disebut mozaik karena letak komponen protein yang tidak teratur. Ya, sehingga hal ini dapat memudahkan transport suatu zat. Jadi ini ya letak komponen bukan protein saja ya, ini karbohidrat juga. Itu jadi tidak teratur dia sehingga seperti mozaik, bentuknya mozaik tidak jelas seperti itu ya. Jadi tidak teratur katakanlah seperti itu. Ya. Nah, berikutnya asimetris. Ya, jadi membran itu bersifat asimetris katanya, membran sel bersifat asimetris di mana molekul-molekul lipid penyusun lapisan bagian luar membran berbeda dengan penyusun bagian dalam dari membran tersebut. Ya. Demikian pula molekul-molekul peptida atau protein dan karbohidratnya. Jadi baik protein, ini protein, karbohidrat, dan fosfolipidnya ini ya, itu yang dalamnya tidak ya, tidak sama. Sebagian besar karbohidrat terdiri dari glikolipid, glikoprotein, dan proteoglikan. Ini karbohidrat yang sudah berikatan. Ini berikatan dengan lipid, ini berikatan dengan protein, ini berikatan dengan uh, uh, protein itu sendiri ya, jenisnya lain ya. Kemudian karbohidrat ini hanya ada pada permukaan luar membran. Jadi karbohidratnya hanya ada pada permukaan luar. Karena itu pada bagian luar membran itu lebih kompleks susunannya. Sehingga hal ini juga disebabkan oleh fungsi bagian luar membran itu juga lebih banyak, yaitu salah satunya sebagai reseptor. Ya, reseptor itu penerima atau pendeteksi, ya, menangkap sinyal reseptor dari molekul-molekul khusus maupun komponen-komponen khas seperti virus dan bakteri sehingga bisa dikenali ya. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai reseptor, ya. Samping itu juga sebagai reseptor penerima sebagai penerima rangsangan terhadap perubahan lingkungan seperti suhu dan intensitas cahaya, sehingga dengan tersebut membran bisa beradaptasi dengan lingkungan dari sel tersebut ya. Nah, seperti itu dengan berakhirnya di poin asimetris atau sifat asimetris dari membran ini, untuk kuliah hari ini Ibu cukupkan. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan melalui video ini bisa membantu kalian memahami materi yang sudah Ibu display atau Ibu upload di Oase, yaitu berupa PowerPoint. Dan kalau masih ada pertanyaan, nanti bisa kita diskusikan pada pertemuan berikutnya. Untuk perhatiannya, Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu ucapkan selamat siang dan sampai ketemu dengan materi kuliah berikutnya. Terima kasih.